Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tiasa patepung lawung patepang wajah. Mudah-mudahan majelis urang kenging ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas al-adab ma'ar rasul, adab ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana satu acana al-adab ma'a kalamillah, adab kana Quran. Satu acana al-adab ma'allah, adab etika ka Allah. Bapak ibu, adab itu etika akhlak lebih didahulukan ketimbang ilmu. Jadi adab itu lebih penting ketimbang ilmu. Nu gaduh ilmu tapi akhlakna awon, jatuh harkat darajat. Tapi orang yang biasa akhlaknya bagus naik darajat. Makanya ada hadis ma min syai'in athqalu bil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu kalau disimpan di timbangan amal lebih berat ketimbang akhlak. Teu aya Pak, disimpan dina timbangan amal maka bobot akhlak mah luar biasa. Siga emas alit tapi bernilai, kecil tapi bernilai. Makanya kunci surga mayoritas kata Nabi apa? Aktsaru mayadkhulun nas al jannah. Mayoritas kebanyakan manusia masuk surga bitaqwallah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, bagusnya akhlak. Nah, itu Pak adab gitu. Sabab adab akhlak itu buah tina iman. Akhlak adab itu buah tina ibadah. Naon buah tauhid, naon buah akidah yang benar, ibadah yang sesuai, maka Bapak Ibu, buah dari akidah dan ibadah teh akhlak. Makanya beres sholat bagaimana Pak? Assalamualaikum. Maknanya bahwa kita sebagai orang Islam kan sholat masa kedap Pak, betul nggak? Sehari semalam hanya 17 kali. Lamun 10 menit kali 5 hanya 50 menit, 1 jam Pak. Tapi yang 23 jam dipakai apa? Berarti hubungan sosial. Jadi ke kanan salam, ke kiri salam. Makanya Rasul ditanya ayyul muslim ayyul mu'min khair. Muslim mana, mukmin mana yang terbaik? Kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di mana kaum muslimin berarti orang lain Pak, selamat dari lisan dan perbuatan. Nah itu buah iman.
buah buah tauhid, buah akidah, buah ibadah. Makanya ngukur seseorang mah dengan adab, dengan akhlak. Sabab Bapak Ibu sekalian, yang membuat rumah tangga langgeng karena adab pasti nomor satu. Gitu Pak. Teu gaduh artos ge gaduh adab mah sabar. Dina seueurna syukur. Bukankah syukur dan sabar itu adalah adab? Itu Pak, adab. Gitu. Da mamah teu ayana tengan sadinten dua dinten saminggu, ayana mah sering gitu. Itu Pak. Yang membuat ribut bahkan cerai rumah tangga pasti urusannya apa Pak? Adab. Pasti adab. Ini masalah Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Imam Malik, la yasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwalu. Problematika umat, masalah umat tidak akan bisa beres kecuali ajaran yang bisa membereskan problem umat dahulu. Kan Nabi itu hidup disebut di zaman jahiliyah, di mana adab, moral, akhlak sampai ke titik nadir Pak. Geus teu aya tarana. Itu sampai yang disebut mabok itu kan gitu di tiap rumah sudah jadi minuman pokok. Nanti kelihatan ketika diharamkan itu pengharaman yang ketiga itu sungai-sungai itu sungai-sungai arak. Berarti itu menjadi kebiasaan. Zina jadi legal. Gitu, bahkan satu perempuan oleh mungkin 9-10 laki-laki. Itu, wah itu kan kalau zina sudah merajalela, mabok kan itu Pak. Ancamannya luar biasa. Gitu, judi. Nah Rasul Rasul diutus di zaman di masa yang degradasi moral sampai titik nadir Pak. Ternyata beres dengan dakwah risalah. Berapa tahun Pak? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya kalau mau beres urusan umat, kembali kata Imam Malik kepada ajaran yang bisa mereskan problem umat sebelumnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal. Itu Pak, pokok Nabi diutus itu untuk membaguskan akhlak. Ini makanya luar biasa Pak, kalau di kitab ini ternyata ada adab-adab. Adab kepada Allah, adab kepada Quran. Minggu kemarin adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang al-adab ma'an nafsi Pak, adab terhadap diri sendiri. Itu banyak kabatur aya adab arika urang teu aya. Bapak Ibu sekalian, penting Bapak Ibu, setiap orang pasti Bapak Ibu berjuang untuk kebahagiaan, kesenangan diri masing-masing. Leres teu Pak? Cik, kunaon urang ngalakonan A, ngalakonan B, nebihan ieu, ngajauhan itu, sabab kaitannya jeung kebahagiaan, kesenangan. Betul nggak Pak? Gitu. Ya. Kenapa makanan walaupun enak banyak dijauhi Pak? Sabab matak. Iya, lagi dimakan enak tapi justru nanti jadi penyakit. Itu Pak. Nah, jadi setiap orang, setiap muslim itu pasti Pak berpikir keras untuk kebahagiaan, kesenangan dirinya dulu. Diri kita dulu Pak. Demikian juga dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari kesusahan. Nah muslim, mukmin itu kebahagiaan bukan hanya berjuang bahagia dunia, bukan hanya kesengsaraan dunia, tapi orientasinya panjang, kebahagiaan yang paling abadi nanti di akhirat. Demikian juga berjuang menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan pada kesengsaraan, kecelakaan yang panjang lama abadi di akhirat. Ini namanya apa? Futuristik.
Jadi orang mukmin muslim itu punya pandangan jauh ke depan. Jauh ke depan itu bukan masa tua, Pak. Bukan, bisi sama meh kolot geus maot. Bukan. Ada di dunia mah jangankan masa tua, dari mulai lahir sampai meninggal juga kata Nabi a'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umat kami mah rentang antara 60 dan 70. Sakitu, Pak. Kalaupun ada yang lebih jumlahnya tidak banyak. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Umur ditambah nikmat dikurang. Itu rumus, Pak. Makanya kalau ngejar hidup dunia mah 1%. Apalagi tadi semakin panjang umur semakin berkurang nikmat. Itu. Makanya orientasinya bukan itu. Orientasinya kebahagiaan yang abadi di surga sekaligus menghindari kecelakaan, kesengsaraan yang abadi di akhirat. Nah itu, Pak. Jadi itu, Pak, dasarnya adab terhadap diri. Karena Bapak Ibu, ujungnya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita makan, kita minum, kita ucapkan kembali kepada diri kita. Sekarang atau nanti. Sok patu ujug-ujug urang gaduh panyawat, iwal teh eta teh salah pola hidup dan pola makan. Leres teu? Ai tuang sakali dua kali mah mau jadi masalah, biasa mah nu terusan. Lihat anak-anak SD sekarang kelas 5, kelas 6 punya penyakit yang menurut kita mah itu bisa diidap oleh orang yang sudah berumur. Kenapa? Ternyata lihat makanannya, lihat minumannya. Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip dasar kenapa al-adab ma'an nafsi, sebab apapun akan kembali kepada kita, kepada pelakunya. Maka di sana Allah memberikan otak dan akal, ada hidayatul akal. Kita pakai otak untuk berpikir. Itu. Nah, orientasi yang membedakan kita dengan orang yang luar Islam, Bapak Ibu, orientasinya nanti akhirat, bukan sekedar dunia. Lamun sekedar dunia mah naon bedana gitu dengan orang yang di luar iman, bahkan naon bedana dengan hewan. Ini yang membedakan. Jadi yang itu masa depan itu benar panjang, Pak. Makanya baiknya juga panjang. Makanya kalau lihat Quran umpamanya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflah. Apa aflah teh, Bu? Falah. Falah itu apa artinya? Bahagia. Bahagia, Pak. Sungguh telah berbahagia orang yang membersihkan jiwanya. Dah sungguh celaka orang yang mengotorinya. Itu dibersihkan oleh siapa hati? Oleh kita. Dikotori oleh siapa? Oleh kita. Itu yang merawat jiwanya, hatinya bahagia, yang mengotorinya maka dia celaka. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dalam surat Dukhan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka takabur. Takabur itu apa? Sombong. Sombong itu apa? Batrul haq, menolak kebenaran. Satu ayat ditolak itu batrul haq, menolak kebenaran. Sombong. La tufattahu lahum abwabus sama. Orang yang membohongkan ayat kami dan sombong, tidak akan dibukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Pak,
Wal amalus sholih yarfa'u. Amal soleh itu ditaikan oleh Allah. Amal soleh itu Pak, itu ditaikan. Ternyata orang yang mendustakan ayat kami dan sombong tidak akan dibukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fis samil hiyat, nepikeun ka onta abus kana liang jarum. Iraha Pak, onta abus kana liang jarum. Pamohalan. Bahasa Sunda mah siga naon? Paribahasa kieu bahasa Sunda siga naon, Pak? Nepikeun ka oray. Jangjangan belut. Iraha apa oray jangjangan? Iraha belut buluan. Moal. Iraha onta ka abus kana liang jarum. Namanya mustahil. Nah, orang-orang yang mendustakan dan sombong mustahil masuk ke dalam surga. Maksudnya mustahil Pak. Gitu. Samustahil onta abus kana liang jarum, samustahil oray jangjangan belut buluan. Oh Pak. Ini kan kembali Pak. Itu ya. Beda dengan waladina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. La nukallafu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani mereka kecuali sesuai kadar kemampuan. Pak, agama mah teu berat. Ad-dinu yusrun. Agama itu enteng, mudah. Wala yusadadin illa golabahu. Tidak ada yang merasa berat dengan agama dikalahkan oleh perasaan. Sanes agamana nu berat hatena teu merean. Cik Pak, ngangkat panangan dina salat jeung ngangkat batu beratan mana? Oh, Pak. Jeung ngangkat bata eta 10.000 satruk kudu dipindahkeun. Berat mana Pak? Tapi kunaon ngangkat batu bata kuat, ngangkat leungeun teu kuat. Nu teu kuat teh leungeunna hatena. Niat eta Pak di dia. Jadi yang berat itu dirinya, yang mencelakakan itu siapa? Dirinya, bukan agama. Pak, ari urang dititah ibadah, dititah salat, eta teh untungna buat siapa? Kalau saya menyuruh, mohon maaf, umpamanya seseorang, biasanya yang nyuruh itu pengen dapat keuntungan. Umpamana ka budak, jang, pangmeserkeun eta tah, pangmeserkeun tarasi. Meh wanian tarasieunan. Kan tarasi mah jadi waniannya. Gitu. Yang untung siapa? Yang menyuruh, Pak. Ya, yang disuruh untung sok sen abi kanggo jajan. Tapi keuntungan yang utama buat yang menyuruh. Allah nyuruh kita sholat, nyuruh kita ibadah, untungnya kerja apa? Allah kayak untung naon lamun urang sarolat. Itu. Jadi ketika Allah menyuruh ibadah, menyuruh kita iman, untung nanti kanggo saha? Urang. Allah mah teu mawa teu meunang bati saeutik-saeutik acan. Makana ketika manusia durhaka sekalipun manusia tara ibadah tara salat, Allah mah moal rugi. Ngoal Pak. Kan gitu dalam surat Ibrahim kata Nabi Musa, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kalau seluruh manusia kafir kepada Allah, fa innallaha la ghani, atau tetap kaya. Ya, tetap kaya. Tidak, walaupun semua manusia ibadah tidak membuat Allah kaya dan mulia. Ketika manusia tidak mau ibadah, tidak akan membuat Allah hina dan miskin. Sebab ketika Allah menyuruh ibadah, hakikat ibadah itu buat keuntungan dirinya. Ketika manusia tidak mau, hati-hati. Ini bumerang. Naon bumerang teh Pak? Tamiang melit ka emang. Kasalahannya. Itu dah Allah mah teu ngalabati, makana teu sieun rugi. Punten Pak,
Ari yang butuh teh yang miskin kepada yang kaya kepada miskin. Lamun di dunia saling membutuhkan. Ibu nu butuh teh istri ka salaki ka istri. Pak. Di dunia mah saling ngan sok aya nu gengsi wungkul gitu. Nu jaim padahal mah butuh. Itu ya saling Pak, suami butuh ke istri, istri sangat butuh ke suami. Kenapa Bu pakai sangat? Di Jawa Barat teh lalaki hiji berbanding dengan 5 perempuan. Makanya ketika suami punya istri hiji, teh banyak istri yang nganggur Pak. Komo bade caket ka kiamat dalam hadis Bukhari, nanti perbandingan laki dan perempuan itu adalah 50 berbanding 1. Jadi 50 istri pamaget nama hiji. Makanya pada saat itu laki-laki adalah makhluk langka yang perlu dikembangbiakan. Itu. Nah, cuman itu saling membutuhkan. Ari Allah membutuhkan makhluk tidak? Beda. Punten Pak, nu butuh teh pamimpin rakyat. Mun ek pilkada pamimpin. Lamun geus beres rakyat nu butuh. Ayeuna mah pamimpin nu butuh Pak. Di Ciamis mah moal cenah jeung kota kosong. Anggar deg-degan Pak. Gitu. Tapi ketika sudah jadi nanti rakyat yang butuh pemimpin. Ari Allah kapan butuhnya kepada kita? Nggak pernah Pak. Allah mah. Makanya lihat, satu perintah Allah mah tidak memberatkan, sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau engkau tidak mau merasa berat, bukan agamanya, dirimu yang merasa berat. Cuma nanti ada konsekuensi. Punten Bu, ari ruku jeung ngaramet beratan mana? Ari ngaramet sabaraha jam Pak? Ti jam 7 sampai lohor eta. Ruku wungkul nu di sawah mah Pak? Bari papanasan leledokan. Ai ruku dina salat sabaraha menit Pak? Tuh. Tapi loba nu kuat ngarambet teu kuat ruku. Bapak Ibu sekalian, tuh Pak, orang yang beriman dan beramal soleh, agama tidak pernah memberatkan, gitu, sesuai kadar zakat bagi yang mampu, tidak mampu mah bukan muzaki, mustahik. Sholi ko iman, sholat sambil berdiri. Fa in lam tastati, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring. Teu mampu berbaring azan, isyarat. Teu mampu isyarat azan, mending sholat, mending disolatan. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Pak hirup mah saur nate ngan nunggu waktu sholat jeung nunggu disolatkeun. Iya kan? Habis maghrib nunggu waktu naon Pak? Isya. Geus isya nunggu waktu naon? Subuh. Subuh duhur, duhur asar. Lamun teu nunggu waktu sholat nunggu di ngan ulah nungguan waktu sholat ari tara sholat mah. Ulah nungguan hayang disolatan lamun tara sholat. Ai sholat tara hari pas maot amanat ke cenah abi sholatan. Oh nya Pak, aduh. Jadi panghareupna disimpen lagi. Bapak Ibu sekalian, tuh Pak. Pak, tingali. Nah, hidup mah begini, wal asri innal insana lafi husni. Kalau diri mau bahagia illal ladzina amanu, iman, Pak. Wa amilus solihati. Buktikan iman dengan apa?
amal soleh. Iman sabaraha persen? Masih emut 25. Tambah amal soleh bukti 25. Imal amal soleh teh baru 50%. Teruskan watawasau bil haq. Saling berwasiat dalam kebaikan. Tambah ke orang lain, ke keluarga, tambah 25 jadi sabaraha? 75. Watawasau bis sabr. Ketika dakwah, ketika ibadah harus pakai sabar. Tambah 25 jadi sabaraha? 100%. Bapak Ibu sekalian, makanya wa'angzir ashiratakal aqrabin. Itu dakwah. Watawasau bil haq. Beri peringatan keluargamu terdekat. Awalna mah diri urang we ibadah mah ku ang pusakum wa ahlikum. Diri we. Gitu, Pak. Bolehkah egois? Boleh egois, Pak? Kudu. Dina naon kudu? Dina ibadah mah miheulakeun urang we. Kabatur mah ngajak. Kabatur mah ngajak. Bapak Ibu, duh abi teh ngadakwahan baturnya meni hese titah ka masjid titah salat. Urusan kita mah ngajak wa ma'ana ilal balagul mubin. Gitu. Urusan dia ikut atau tidak bukan urusanmu, urusan dirinya dan Allah. Makanya Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang lain walau harasta bil mukminin, walaupun engkau rakus ingin sekali orang lain iman. Urusan orang mah dakwah we. Di dakwahan ge hese komo teu aya nu ngadakwah, diajak wae se komo teu aya anu ngajak, masih aya pangaosan wae masih loba maksiat komo teu aya. Budak teh dititah salat dihudangkeun hese komo lamun diantep tugas kita mah ngajak ngusahakeun Pak. Gitu. Urusan Allah Bapak Ibu sekalian. Gitu. Makanya di sana harus sabar. Nah, Bapak Ibu lihat, egois boleh, boleh. Urusan ibadah mah egois. Ibu ngajak tetangga yuk ka pangaosan, ibu bade moal ka pangaosan. Oh, manawi teh. Teu aya pangaosan abdi tos janji bade aya tamu ditampina ayeuna. Oh, moal. Ngevlog deui kanu kadua ibu bade ngaos moal. Oh, aya pangaosannya. Abdi teh gaduh pada melancan beres. Mun ngawartosanana ti kamari mah direngsekeun heula. Jadi moalnya moal. Ngetrok deui kanu katilu ibu bade ngaos mah. Oh, aya pangaosan. Aduh, abdi teh kahayang mah ayangan ka eueuh-eueuh. Kunaon nuju teu damang abdi teh. Jadi nu ieu moal, nu ieu moal, nu ieu moal, abdi ge moal. Jadi hirup teh nuturkeun nu moal. Ke orang lain mah sekedar ngajak bade moal urang mah kudu. Itu Pak adab pada diri teh mendahulukan kebaikan yang kita laku ke orang lain mah ngajak. Bapak Ibu sekalian, ieu barade moal ngabantu yen nu gempa. Ieu moal seueur pengeluaran abi ge moal atuh tuh. Ka orang lain mah ngajak. Kalau jelas ini kebaikan urang we. Dawama jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan bagi pelaku kebaikan. Nah dia Pak egois karena hade teh kitu. Egois karena hade. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi terkadang mindset orang batur moal jadi moal we sadayana. Padahal kalau jelas itu kebaikan, itu pahalanya besar. Ke orang lain mah dakwah, ke orang lain mah ngajak. Nya mau alhamdulillah syukur seueur balad henteu oge. Makanya Pak yang disebut jamaah dalam hadis apa? Jamaah dalam hadis itu bukan sekedar kumpulan banyak. Jamaah dalam hadis kata Nabi, mangkana alal haq walau kana wahdah. Orang yang hidup dalam kebenaran walaupun dia sendiri. Jadi bukan banyak orangnya, tapi benar. Walaupun kebenaran itu dilakukan oleh sendiri. Kuncinya benarnya apa? Kualitas. Apalagi yang namanya yang baik dan benar itu pengikutnya tidak banyak Pak. Pengikutnya tidak banyak. Ada orang yang berdoa di depan Ka'bah Bapak Ibu.
Doa teh kieu. Oh. Ada yang berdoanya begini Pak, depan Ka'bah. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari golongan yang sedikit. Kedengaran oleh Umar, ngadoan teh geuning hayang saeutik. Gimana pan urang teh resep lamun loba. Nah kata orang itu qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Berarti kebanyakan mah kupur. Makanya kata Allah, Bapak Ibu sekalian, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Kan kebalikan syukur itu apa? Kupur. Di sini Pak, orang Islam mah prinsip itu adalah yang benar memberi manfaat. Makanya yang akan eksis itu yang benar, yang berpegang pada kebenaran dan memberi manfaat. Di surat Ra'd ayat sabarapa? 17, fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ardi. Adapun buih maka dia akan terbawa aliran air. Orang yang hidup tidak pakai prinsip hidupna kumaha ramena. Tapi wa amma ma yanfa'un nas, kalau yang memberi manfaat pada manusia fayamkutsu fil ardi, nu bakal eksis Pak. Nah ini Pak, makanya kata Nabi, Bapak Ibu, kenapa kita harus egois? Itu dalam urusan al-adab ma'an nafsi teh egois dalam kebaikan dan kebenaran. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti orang yang masuk surga juga itu diawali dengan keinginan dirinya untuk baik. Kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap kalian pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kunci surga teh naon Bu? Nomor hiji. Kunci surga nomor hiji naon? Hoyong. Ari hoyong dina naon? Hoyong dina naon? Dina hate. Hoyong mah siga cinta, cinta mah siga bogoh. Aya dina naon? Hate. Ibu bapak sebelum sampai ke sini aya naon heula? Kahoy. Atas maghrib aya bagian ngaos ngaos kahoyong. Iya kan? Kemudian siap-siap, itu ada yang sebelum maghrib sudah berangkat, yang dekat ba'da maghrib hoyong heula Pak. Bapak Ibu, yang terjadi di dunia mah terjadi di dua alam. Satu alam pikiran, dua alam kenyataan. Moal aya nu terjadi di dunia ujug-ujug moal Pak. Apa yang ada di alam kenyataan hasil di alam pikiran. Masjid ieu Pak sebelum ada di alam kenyataan ada di alam pikiran. Dulu para perintis Pak Haji Uwais, Ustadz Saipudin pun Bapak itu Pak adanya di alam pikiran gitu. Barulah sedikit-sedikit ada di alam kenyataan. Acuk, sarung, jam tangan, motor, mobil, rumah yang kita miliki, jongkok toko, itu pasti begitu Pak. Itu ada di alam pikiran, terus ada di alam kenyataan. Ada yang cepet, ada yang telat. Terus tuh Pak. Itu urusan ngabagoso mah cepet pulang ngabaso langsung Pak. Itu. Ada yang nu telat, ya mah kudu kumpul heula ya. Itu, tapi prinsipnya begitu di alam pikiran, alam kenyataan. Makanya Pak, boro-boro dunia yang 1%, nikmat dunia 1%, nikmat surga yang 99, kuncinya ada kemauan. Ini surga nikmatnya berapa? 99%. Siapa yang masuk surga? Yang mau. Berarti rute abu surga teh memang diri nama teu hayang. Ulah nyalahkeun Allah. Memang enggak mau dirinya. So, apa terjadi Pak di dunia? Apa yang terjadi di dunia? Itu berawal dari kemauan Pak. So, Bapak Ibu. Ya, saya pernah bercerita kenapa abdi nikah ke orang Puncak Cipanas Pak. Itu Cipanas, Cianjur, Bogor Pak. Dulu
Saya dibawa ku pun bapak nuju ibadah haji, pada yang nganterkeun haji dulu mah berangkatna priangan teh di pasantren Pak. Diajak kana bus Merdeka. Naliren teh Pak Haji di rumah makan Rindu. Nah, Rindu Alam pasti legend terang Pak. Didinya meni enak ya, alamna seger adem, kelas genep Pak. Tapi geus boga pikiran sigana lamun kawin ku urang dieu enak. Kelas genep geus mikir kawin Pak. Jadi ku Allah teh Pak. Tuh tingali Pak. Tingali otak di bawah sadarnya masantren ka Garut pun bojo ka Garut sami ka Ustad Aceng Zakaria. Ya, muridna Ustad Yayat di Jata Yayat Ruhiyat itu kakak kelas Pak. Ustad Amin Muhtar itu adik kelas. Itu ya masantren teh Ustad Haris Muslim Sekum. Nah, itu adik kelas 1 tahun. Masantren teh kadinya sim kuring keluar pun bojo lebet. Gitu ngan PLKJ ka Ciamis. PLKJ na ditampi teh di pasantren. Jadi PLKJ teh patepung laung ketemu jodoh Pak. Kan tuh Pak. Iya Mak. Betul Pak. Iya. Hah? Hah? Sareng istri Pak Haji wes leres sakat Pak. Salembur leres. Da kapungkur nyerahkeun lagi ku Pak Haji. Kapungkur teh. Khutbah nikahna ku almarhum Ustad Entang. Mantan ketua pemuda. Nah, jadi ini sebagai contoh Bapak Ibu. Soklah Bapak Ibu juga yang punya mobil, punya motor, punya nawan Ibu, pasti awalnya dari sana Pak. Pasti. Jadi keinginan we heula hoyong haji, tos sakitu. Hoyong haji teh geus kaing pahala. Kumaha Allah we gitu. Naha berangkatna ku haji nasib atau haji nisab. Haji nasib Pak gitu atau haji nisab, udah nisab berangkat atau haji nasib, haji wahyu sawah payu, haji mansur halaman kagusur. Mun baheula mah aya haji Abu Bakar Pak atas budi baik Golkar. Itu begitu. Tapi minimal ada niat tuh surga ge Pak. Jadi lamun teu abu surga ulah nyalahkeun Allah. Niat kahayangna ge teu aya atuh. Pak lamun kahayang teu aya disodoranke moal daekeun. Leres teu? Tapi lamun kahayang aya jauh di jugjug anggang di teang, gunung kanku daki, lautan kanku sebrangi kalau dangkal. Jero mati karalep. Nah, Pak, itu. Yang gimana yang disebut yang mau masuk surga? Man atau ani. Kalau dirinya ingin masuk surga, ingin itu dalam hati dibuktikan. Man atau ani dakhalal jannah. Ciri yang mau itu taat. Maka dia masuk surga. Wa man asoni, kalau yang maksiat berarti dia tidak mau. Pan Pak, mau itu pekerjaan hati siga cinta perlu pembuktian. Ibu sok ngobrol ke nya ka salaki ari bapa nyaah keneh teu ka mama. Nyaah atuh mama. Maka nalika ibu nyebut nyaah pasti ibu neruskeun naon buktina Pak. Sugan teh bener we nyaah bapak mah lebaran ge ditungguan teh emas sugan teh mere sakilo. Ieu mangan tiung nu 25.000. Nyaah teh bapak mah loba bekur eueuh bukur ngan ngahuntu we. Oh, ini sama betul enggak ingin masuk surga, apa buktinya? Taat. Pan aya jalma nu hoyong tapi teu buktos Bu, leres teu? Gitu, ongko hoyong ka surga tapi amal pinarakaeun. Buah dukuh, buah kedong-dongan nyambung dong. Nah, makanya Bapak Ibu lihat Rasulullah SAW menyatakan begini, ya, waman asoni nu maksiat fakot aba, sama dengan tidak mau. Mau itu dibuktikan dengan taat. Boro-boro nu teu ayeuna hatena nu hoyong tapi buktina maksiat sarua jeung teu hayang. Itu Pak.
Itu ongko hoyong ka surga di adanan teh kala edan. Berarti sarua jeung teh hoyong. Itu Pak. Ya, nah bahkan ada ini Pak. Coba. Kullun nasi yagdu kata Rasulullah. Setiap manusia setiap hari pabaya nafsahu. Setiap orang setiap hari sedang mempertaruhkan dirinya. Setiap datang hari Pak, pagi-pagi setiap orang mempertaruhkan apanya? Dirinya. Pamu tikuha, apakah pertaruhan diri sedang menuju surga, au mubikuha atau melemparkan dirinya masuk neraka. Jadi tiap hari teh kita teh sedang berjalan. Eta teh jalan nu nepikeun awak urang ka surga atawa jalan di sini berarti amal Pak gitu tiap hari yang justru akan ngagebruskeun urang ka neraka. Ini setiap hari Pak kata Rasulullah. Itu. Karena makanya saya sering menyampaikan bahwa sukses gagal dunia akhirat Bapak Ibu akumulasi. Naon akumulasi teh? Iya, akumulasi teh apa ya? Jumlah. Jadi moal ujug-ujug abus neraka, moal ujug-ujug abus surga. Gitu. Moal ujug-ujug dugi ka Bandung, Pak. Ti dieu teh kedah Kasinang Kasih, Raja Pola, leres teu Ciawi, Malang, Bong, Limbangan terus. Sama. Budak teh moal ujug-ujug kelas genap atau kelas hiji heula, kelas 2 heula, kelas 3 heula. Nah, hari-hari ini hari-hari yang menentukan jalan hidup kita apakah sampai ke surga yang menyelamatkan atau ke neraka yang mencelakakan. Itu tiap hari, Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya tiap hari kita harus berpikir gitu Pak, mengumpulkan sesuatu yang ujungnya adabnya itu menyelamatkan. Kan tadi kunci utamanya kebahagiaan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian justru kita mengumpulkan sesuatu yang ujungnya mencelakakan diri sendiri Pak. Diri sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan dosa sehingga makan tidak teratur, makan tidak yang sehat, yang bergizi, nanti ya kecelakaan diri itu ditentukan oleh itu, termasuk nanti di akhirat Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati dengan perbuatan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sibukkan dirimu innal hasanat dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yudhibnas sayiat, karena perbuatan yang baik bisa menutupi dosa. Yang membuat diri kita celaka barrona ala qulubihim makanu yaksibun. Kalianlah yang menutupi hati sampai hati kalian ron. Ya, makanu yaksibun dengan perbuatan dosa. Dengan perbuatan dosa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan gini Pak, hati kita innal mu'mina idza adnaba dan bad. Sesungguhnya orang mukmin kalau dia melakukan dosa, maka kana nuqtatan sauda fi qalbihi, maka dalam hatinya ada titik hitam. Sekali dosa tek gitu. Fa intaba wa najaa wasta'taba sakula qalbuhu. Nah Pak, kalau dia sadar kemudian tobat, maka titik hitam itu akan hilang. Tapi wa in zada, ketika dosanya terus dilakukan itu, maka dosa itu akan menutupi hati sampai hatinya hitam. Nah itu yang disebut ron Pak. Tadi lohor teu salat, asar henteu, maghrib capek, isya tunduh, subuh
kaberangan titik 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 titik. Pak itu kabatur nipu ka dieu malsu terus Pak. Itu ketika dia tobat maka bersih. Ketika melakukan dosa Bapak Ibu kotor, ketika diulang-ulang maka dosa yang dulu bersambung dengan dosa yang sekarang. Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra. Orang yang iman kupur dosa, iman lagi, tobat lagi, kupur lagi, dosa lagi. Terus begitu ujung nama tsumma zdadu kufra. Dosa yang pertama nyambung dengan yang terakhir. Nah, makanya Bapak Ibu kan yang disebut magfirah teh naon teh? Magfirah teh naon, Pak? Magfirah itu tutupan. Magfirah itu ya ampunan, maksud tutupan, Pak. Nah, kita berdosa nih, ini dosa. Ketika kita minta ampun, Allah menurunkan magfirah. Tapi tutupan. Tutupan. Tapi dosa lagi. Nah, nggak akan dulu dibuka. Dosa deh. Tapi iya teh aya kan kehalangan ku tutup gitu. Pak dosa deh. Tobat deh tutup deh. Geus tobat teh dosa deh. Makanya kita sebut tobatnya tobat apa? Samba. Nanti kalau terus begitu tsummazdadu kufra, dosa yang dulu dengan sekarang nyambung. Itu. Jadi kalau sudah Bapak Ibu sekalian berdosa kemudian tobat, udah jangan diulang. Karena kalau diulang, hati-hati, dosa yang dulu nyambung dengan yang sekarang. Makanya disebut tobat itu harus taubatan nasuha. Ayat disebut tobat sambal. Makanya Bapak Ibu, ini yang pertama, adab kepada diri itu bentuknya gimana? Nah ini Pak, adab kepada diri. Maka adab kepada diri itu bentuk yang utama di kitab ini namanya tobat. Namanya apa? Tobat. Namanya tobat, Pak. Namanya tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tobat yang sebenar-benarnya. Surat At-Tahrim ya. Gitu. Apa yang sebenar-benar mah? Tobat yang sebenar-benarnya itu adalah tobat yang tidak diulang. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah wahai orang mukmin la'alakum tuflihun, supaya kalian berbahagia. Pak, Allah mah tidak mempermasalahkan dosa. Kenapa? Kenapa tidak mempermasalahkan? Nah, memang sifat manusia mah dosa. Sifat manusia mah apa? Dosa. Al insan mahalul khoto. Manusia mah tempatnya dosa. Cuman yang jadi masalah wa khairu khotoin at-tawabun. Ketika berdosa itu tobat tuh. Itu. Makanya Pak, orang yang tobat lebih bagus imannya ketimbang orang mukmin yang tidak pernah tobat. Orang bertobat lebih bagus asal tobatnya tobat nasuha ketimbang orang yang ngaku iman tapi tak pernah tobat. Lihat Pak, hebatnya tobat. Yang cerita perempuan yang zina itu Pak. Kemudian dia datang dengan kesadaran sendiri untuk dihukum. Kata Nabi, nanti kalau setelah melahirkan, datang Rasul melahirkan, nanti setelah kau beres susui berapa tahun? 2, hamil 9 berarti 2 tahun 9 bulan, hampir 3 tahun Pak. Coba perasaan menyesalnya tumbuh gitu. Nah sudah beres tuh Rasul sudah disapih, makanannya juga sekarang sudah tidak air susu lagi, ini makanan baru Pak, diranjang Pak. 3 tahun kesadarannya muncul. Urang mah di penjara ge kalabur. Iya mah gitu. Kemudian diranjamlah sampai meninggal. Kata Rasulullah, lau kusimat baina ahlil Madinah. Kalaulah pahala kebaikan perempuan yang sadar kemudian bertobat gitu
itu imannya dibagikan kepada 70 orang Madinah, lawasiatku masih lebih. Bapak Ibu tahu nggak iman orang Madinah? Keimanan paling bagus itu. Ini menggambarkan bahwa keutamaan tobat. Allah tidak pernah mempermasalahkan dosa, dan sifat manusia mah dosa. Udah, kalau sudah dosa mah yang jelas gak boleh diulang. Dari sekarang sampai nanti akhir hayat buka lembaran baru. Makanya sebanyak apapun dosa kita, setinggi apa Pak? Ananas sama, setinggi langit. Setinggi langit jeung salaput hulu jangkungan mana? Jangkungan kene setinggi langit. Datang ke Allah diampuni. Kalaulah dosa manusia sebanyak buih yang ada di laut, wah Pak, buih yang ada di laut. Kemudian kita istighfar tobat kepada Allah, maka dosa kita diampuni. Gening cerita yang membunuh sudah 99 Pak. Coba Bu, membunuh satu orang itu pakaan nama qatalan nasa jami'ah. Itu dosanya sehingga membunuh semua orang. Sabab tina saurang teh jadi bibit berjuta-juta orang. Iya kan Pak? Urang baheula bibitna ti siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Sekarang sudah 78 miliar yang hidup. Belum yang sudah mati, belum yang akan lahir Pak. Makanya membunuh satu orang sama dengan membunuh bibit-bibit manusia. Ini membunuh 99. Gitu. Datang ke kiai, cek kiai teh walah ge 80 salapan mah loba-loba teuing. Moalnya na moal dihampura, cek nu ngabunuh teh kagok lah di 100keun. Jadi we 100 mah. Nah, ini mah perlu minta fatwa kepada orang yang benar mengerti ilmu. Datanglah ke kiai, ke ustadz yang paham. Jangankan dosa ente, membunuh 99 lebih dari itu Allah ampuni. Nah, orang itu akhirnya bertobat, cuman syaratnya itu harus berhijrah dari tanahmu ke tanah yang lain. Mungkin di sini engkau terganggu dengan kebiasaan dan sebagainya. Meninggal Pak, tobatnya diterima. Itu. Makanya wala tayasu mir rahmatillah. Innahu may yayasu mir rahillah illal qaumul kafirun. Nusok putus asa mah eta teh jalma kafir. Bapak Ibu, aduh, urang teh asa beramal tapi sok dosa. Osok amal tapi osok ieu teh kumahanya ieu teh? Geus we sekalian urang dosa. Lihat Pak, ketika menjelaskan Bapak Ibu sekalian dalam Quran, kalau nggak salah surat At-Taubah, wa akharuna ikhtalafu bidunubihim khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'a. Ada orang yang amal solehnya bercampur dengan dosa. Gitu. Salat osok, dosa ge osok. Nu dihaja nu teu dihaja. Tadi teh kalah ngobrol, dina HP teh kalah nonton nu teu puguh. Aduh, iya teh. Saya gitu Pak. Betul nggak? Asa hari ini mah asa eueuh manfaat urang teh ngan ngagosip we. Itu ya. Asallahu ayatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Itu Pak. Ya. Pokoknya mah begini, sistemnya begini, sistemnya jangan merasa tidak punya dosa, karena yang paling berdosa yang merasa tidak punya dosa. Tak eta dosa nate tidak punya perasaan dosa, karena sifat manusia. Lihat Pak, lihat hadis Pak, lihat. Kenapa kita harus bertobat? Sabab ya ayuhan nas kata Nabi, tubu ilallah, bertobat kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sebab aku bertobat kepada Allah sehari semalam 100 Pak. Kacontohan moal Pak. Kaudag moal ku urang. Kaudag moal. Kaudagna kumaha? Istighfar atau salat sabaraha kali? 3 kali 5. 3 kali 5 sabaraha? 15. Terus dina salat aya istighfar teu? Apa? Nuju salat naon istighfarna?
Dina naon eta teh Pak? Nah sujud. Berarti sabaraha kali? 17. Nu wajib berarti 34. 34 sing 15. 48 tambah sholat sunat rawatib 24. Berapa Bu? 7 tilu. Terus tambah tahajud. Pas we nu 40 rakaat kan lamun rajin mah 17 tambah 12 tambah 40 jadi sabaraha? 40 berarti kali 2 80. Berarti 80 sareng 15 sabaraha? 85 tambah KWC sabaraha kali bolak-balik? 5 kali Pak. Mun keur beser sabaraha kali tah? Mun 5 kali KWC oh, lebih dari 5 tuh lihat 100 Pak. Asal sholat wajib, sholat sunat. Lamun teu sing sering we bolak-balik KWC. Eta. Jadi belum kita menyengajakan Robik Fili wali Bapak dina mobil, dina motor, istighfar. Itu belum Pak. Ini mah kalau ibadah dilaksanakan, nu wajibnya, nu sunatnya. KWC mah pasti moal henteu. Ibu mah cenah sadinten teu KWC masalah. Iya Pak. Tuh Pak dilaksanakan mah sampai. Betul tidak Pak? Belum umpamanya sambil jalan daripada lalaguan hari ini para ruguh mending kene istighfar Robik Fili wali daya Robik Fili lihat Bapak Ibu lihat kemudian innallaha azza wa jalla karena Nabi saja tadi berapa kali 100 yang pasti masuk surga sudah pasti diampuni istighfar tobatnya 100 urang mah komo nucan aya jamin mestinya lebih. Bu lamun urang geus dijamin abu surga ka masjid keneh moal. Salat keneh moal. Oh. Ya Allah. Ya. Kemudian kenapa mantaba qabla an tatlu as-samsu barang siapa yang tobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat taballahu alaihi tobatnya diampuni. Maksudnya kalau tobat sebelum datang kiamat atau tobat sebelum nyawa sampai genggerongan gitu Pak. Kenapa tobat Fir'aun tidak diterima? Karena Fir'aun menyebut amantu bi Rabbi Musa wa Harun ketika nyawa sudah sampai genggerongan gitu. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah tidak menerima tobat seorang hamba gitu kalau nyawa sudah sampai ke korongan atau tadi itu sebelum terjadi kiamat. Lihat Pak, kenapa perlu tobat? Lihat, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu taubati. Allah Subhanahu wa taala mengepakkan tangannya kepada orang yang bertobat gitu, yang melakukan dosa di malam hari ilan nahar. Gitu di siang hari ya dan Allah gitu akan menerima tobat orang yang melakukan dosa di siang hari ketika dia bertobat di malam hari. Orang dosa di siang hari malamnya tobat diampuni, orang dosa di malam hari siangnya tobat diampuni asal selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Pak kalau punya barang kemudian hilang barang nate barang berharga punya ibu gaduh emas 1 kilo mun diarosin sabaraha 1 kilo teh Pak lamun 1 juta berarti 100 juta ya 1 miliar ya 1 miliar Pak lamun ayeuna mah kan antam 1.400.000 1,4 Pak kapenak eta geus di hararian geus saminggu kapenak cek kumaha Bu bungahna kumaha ibu kaleungitan salaki Pak kaleungitan barang kaleungitan budak lah ulah sakalaki saya salaki mah lain leungit eta mah ngaleungitkeun diri
kalengitan budak Pak. Wah, sampai di share di grup, di medsos. Kapan dah 2 minggu kumaha Pak? Bungana. Nah, kata Rasulullah, Allah lebih berbahagia dan senang melebihi orang yang kehilangan barang berharga. Itu. Tadi gambaran. Kita kehilangan barang paling berharga, ini sampai kita nggak bisa tidur, cari ke sana kemari, kemudian ketemu, bahagianya luar. Allah mah lebih bahagia kalau hambanya bertobat ketimbang orang yang kehilangan barang kemudian menemukan. Nah, jadi berarti ketika orang tidak bertobat sebetulnya Allah ikut sedih. Nah, inilah yang disebut Allah itu Bapak Ibu sekalian itu Arhamur Rahimin. Makanya dosa sebanyak apapun asal sebelum datang kiamat, sebelum nyawa sampai pada kerongkongan, tobatnya diterima. Allah mah tidak pernah mempermasalahkan masa lalu. Nggak pernah Allah mah. Sudah, yang sudah masuk sudah. Dari sekarang ke depan diperbaiki. Makanya Bapak Ibu lihat gitu. Orang yang paling hebat itu paling mulia siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang inna akramakum indallahi lihat ciri orang yang bertakwa ada kaitan dengan dosa. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu kalau dia melakukan dosa fahisah pastagfaru lidunu bihim. Yang disebut orang takwa itu bukan berarti nggak punya dosa, bukan berarti nggak pernah salah. Dia punya dosa, dia punya salah, cuman bedanya sensitif. Ketika melakukan kesalahan tidak lama pastagfaru lidunu bihim. Pada saat melakukan dosa habis itu langsung aduh tadi teh ngobrol teh asa teu pararuguh poe ayeuna mah maca Quran henteu, salat teu ka masjid, pengajian henteu, perasaan begitu ada. Sehingga waktu yang akan datang tidak diulang. Jadi sensitifnya begitu. Asa penting ayeuna mah asa teu puguh ieu teh kunaon? Tadi geus hudang jam 3 teh nganter majikan wuku sare deui. Diengke-engke we jam 4 boro-boro jam 4 subuh oge kabe aduh gagaro teu tak minimal begitu Bapak Ibu. Pastagfaru lidunu bihim ya mah HP dengan beaku heureuy itu sugan kana tah sensitif. Pastagfaru lidunu bihim itu orang paling hebat, paling mulia itu karena memang manusia mah tempatnya salah. Bapak Ibu selanjutnya kalau lihat kitab ini hadap kepada diri teh naon Bu? Yang pertama tadi tobat karena manusia mahalul khoto dan orang yang paling hebat paling takwa itu orang yang sensitif. Wa imma yang zagonnaka syaitonu minan nazgi fasta'id billah. Kalau datang pirasat ti setan ngajak teu bener langsung sadar. Kan itu. Ka masjid ulah ka masjid asahara ream ka masjid pasta'id billah. Ugah ulah hudang hoream. Itu pasta'id billah. Jadi respon, jadi sadar keur diganggu ya teh ya. Keur diganggu. Itu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua taubat, adab kepada diri teh. Yang kedua apa? Muraqabah. Kalau sini muraqabah. Muraqabah itu tingkatkan. Muraqabah itu akrob, qorib, kurban, meningkatkan kedekatan diri dengan Allah, dengan melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat, menjauhi yang haram, berjuang untuk menjauhi yang makruh, dan pastikan tidak ada waktu, tidak ada uang kecuali bernilai kebaikan. Itu muraqabah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu malaya nihi. Itu Pak. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau di sini setelah muraqabah muhasabah, adab kepada diri teh. 1 taubat, 2 muraqabah, yang ketiga muhasabah. Muhasabah itu kalau Allah takdirkan kita dicabut nyawa sekarang, urang teh pasti ka surga ieu teh atawa henteu. Itu pertanyaan begitu harus terus muncul Pak. Lamun Allah miwarang urang uih ieu teh pasti uih teh boga bekal pi surgaeun atawa henteu.
Makanya Umar bin Khattab mah konon tiap hari itu kalau mau tidur Bapak Ibu suka kalau mau tidur itu membuka saku di sebelah kanan dan kiri. Jadi lihat saku di sebelah kanan batuna aya sabariji aya 10, sebelah kiri batuna aya sabaraha 12, berarti sebelah kiri teh dosa, sebelah kanan pahala, poe aya nama loba dosana. Itu muhasabah Pak. Muhasabah urang mah teu kedah nyanak batu ka berat-berat ieu we aya nama. Kayak terkaduman hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab di Allah, wa tazayyanu lil ardil akbar, maka bersiaplah untuk hari yang maha dahsyat akhirat. Fa inna ma yahibul hisabu fil akhirah ala man yuhasabu nafsahu fid dunya, akan ringan hisaban di akhirat bagi orang yang senantiasa menghisab dirinya di dunia. Palamun bebenangan mah dina sapoe teh meunang sabaraha, sabulan teh sabaraha, satahun teh sabaraha gitu. Itu hisab Bu, gitu. Kalau tidak pernah menghisab diri, kita tidak tahu posisi diri kita banyak kebaikan atau dosa. Salat urang teh tadi teh bener khusyuk teh, urang teh salat mah osok rajin tapi kahusuanana itu hisab. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu dari waktu 24 jam itu sisanya dipakai apa? Hisab. Panu 24 jam teh Bu, lamun kulem ibu bapak 8 jam eta teh kali 60 tahun 20 tahun sare wungkul. Gitu Pak. Itu sisana nu 16 jam dipakai apa? Itu Bapak Ibu sekalian. Itu muhasabah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, setelah muhasabah nanti mujahadah. Naon mujahadah teh, Pak? Mujahadah teh bersungguh-sungguh. Pak, kita tidak akan tadi ya harapan jadi kenyataan, keinginan jadi kenyataan. Itu kalau keinginan tidak dibarengi dengan kesungguhan. Hoyong gaduh tanah di dia masjid kita ini teh bukan punya uang tapi hasil kesungguhan. Ibu bapak urang gaduh artos gaduh bumi teh seueur artos atau bakat ku hoyong? Bakat ku hoyong. Jadi buktikan mujahadah. Makanya Bapak Ibu, kaitan mujahadah yang harus dilawan yang pertama bukan orang lain Pak, tapi musuh dalam diri sendiri namanya nafsu. Makanya kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu. Ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu. Itu yang bisa bangun subuh qomo tahajud dia mampu menaklukkan hawa, berarti ada mujahadah. Pak, mujahadah mah berat di awal. Kalau sudah biasa ringan. Mau bangun yang 3, setengah 4 bagi yang belum biasa mah berat. Nuju raraosna ngaji har. So, Pak, tapi kalau yang sudah biasa ringan, jangan setengah 4, jam 3, jam 2 wae tinggal di pasar pinu. Betul nggak Pak? Itu kemauannya harus kuat. Makanya sukses urusan dunia, apalagi masuk surga itu menggambarkan kemauan yang sangat kuat. Makanya bahasa Quran walladzina jahadu fina. Yang berjihad nanti mujahadah diberi jalan, Pak. Diberi jalan. Makanya penting, Pak. Salat bagaimana salat yang mujahadah? Itu. Saum, nusok Senin Kamis itu hasil mujahadah, Pak. Kalau disebut lapar mah ada lapar, leres teu. Batur ngabaso, batur nyeblak, sok nyeblak teh kana hate batur. Urang mah elak-elakan. Pertama mah berat, kedua lama-lama mah jadi biasa saja, Pak. Leres teu. Ngalawan hawa nafsu mah gitu. Lamun diturutan, gawok Pak, gawok. Tapi lamun ku urang gitu, makanya kata Rasulullah dengan setan dengan nafsu mah lakukan sebaliknya. Itu jadi ringan Pak. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya yang ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli tahajud, ahli masjid insya Allah Pak, itu gambaran-gambaran mujahadah. Bener Bu, lamun serius mah aya hasilna, aya pasti Pak. Ulah lame sim kuring mah di sekolah
ningali budak nu ngapalkeun serius jeung henteu beda. Ada cenah abi mah bodoh, Allah nggak pernah menciptakan produk gagal. Sebutkan produk gagal Allah mana? Gagabah. Nyebut bodoh. Lain bodoh teu diajar. Si lain mah nya pinter kumaha tuh Quran dibuka panon nutupnya nya. Pinter kumaha sok paksakeun 20 menit aya hasilna saayat 2 ayat mah apa? Sok aya hasilna. Pak, kalau mujahadah tidak ada hasilna buat apa beramal? Kalau iman tidak ada hasilnya buat apa ada iman dan kafir? Kenapa disebut tawakal? Tawakal itu kan berjuang matian. Tinggal cenah manuk. Lamun anjeun tawakal ka Allah siga manuk tagduh hisoman wa taruhu pisolan, keluar membawa perut yang kosong, masuk kandang sore membawa perut yang penuh. Mujahadah Pak ulah eleh kumana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu Bapak Ibu kaitan al-adab ma'an nafsi. Gitu Pak. Hiji Bapak Ibu apa al-adab ma'an nafsi teknisnya sering tobat. Yang kedua Bapak Ibu muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi 24 jam itu tingkatkan. Utamanya ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunat yang sudah pasti. Yang ketiga adalah muhasabah. Abdi teh geus jadi istri nu alus keur salaki teh. Abdi teh geus jadi salaki pamimpin nu alus keur istri jeung keluarga, itu mah harus ada pertanyaan itu dalam rangka muhasabah. Kalau jadi guru, kalau jadi murid itu harus ada pertanyaan begitu. Itu ya. Kalau jadi muslim benar-benar Islam kita teh atau masih Islam. Nah, kemudian nanti terakhir Bapak Ibu ketika menemukan kekurangan baru kita mujahadah. Bersungguh-sungguh, Pak. Bersungguh-sungguh. Ayat pertarosan? Daya? Maka Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Ustadz, Baitul Maras tinggal Al-Quran surah At-Tahrim kalau enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita, keluarga kita dari api neraka. Yang ditanya itu apa yang disebut dengan keluarga Ustadz? Karena gini, apakah keluarga yang udah berumah tangga, bagaimana yang belum berumah tangga gitu ya, sendiri gitu kan, tapi ajal udah menjemput. Nah itu pengertian keluarga itu keluarga apa? Dan keluarga itu kan ada yang gak sakit akidah. Contohnya di Nabi Nuh alaihissalam istrinya dan anaknya gitu kan bisa bersama di keluarga tapi berpisah di akhirat. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nah ini keluarga yang disebut keluarga itu keluarga apa gitu Ustaz? Ya. Bapak Ibu luar biasa pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan keluarga Pak? Jadi secara umum biasanya Pak kalimat itu diartikan secara mudah dimengerti. Jadi kalau disebut keluarga, pemahaman umumnya adalah ada bapak, ada ibu, ada anak. Itu disebut keluarga. Makanya kalau saya sering menyebut keluarga itu ada dua, ada keluarga biologis, ada keluarga ideologis. Nah itu mah keluarga biologis Pak, keluarga biologis. Bagaimana posisi kita kalau kita belum menikah? Tadi dukaku jomblo ini kan. Kalau kita belum menikah bagian dari keluarga. Bagian kalau kita umumnya belum menikah jadi anak Pak, berarti bagian dari keluarga. Keluarga bukan? Ya bukan. Ya keluarga kan posisi keluarga itu bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, bisa jadi anak, bisa jadi incu. Bisa jadi incu. Mak bapana geus teu aya. Umpamanya kan bisa saja. Kemudian cucu. Gitu. Jadi posisinya jadi apa saja. Cuman bagian dari kan keluarga itu ada ikatan nasab. Secara umum ada ikatan nasab. Makanya tadi keluarga yang disebut biologis itu kan nasab. Muhammad bin Abdullah, Umar bin Khattab itu kan biologis. Itu posisinya mau jadi bapaknya, mau jadi ibunya, mau jadi anaknya. Ini anak belum menikah, berarti posisi kita adalah keluarga. Nanti dari anak ketika menikah maka merubah, gitu kan? Robah, gitu. Nah posisi kita kalau laki-laki jadi bapak, kalau perempuan jadi istri. Kan dari keluarga melahirkan
warga. Gitu. Makanya pendidikan terbagus bukan pendidikan negara, pendidikan keluarga. Nah, kemudian kalau pertanyaan selanjutnya tadi apa? Ya. Iya, ya, itulah yang disebut nanti berkeluarga itu dalam agama targetnya harus sampai surga. Sanes dugi ka pakotrek itu, sanes dugi ka lambat lambut. Geus kolot cerai moal aya nu ngaku. Gitu. Udah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Maka silakan engkau masuk surga dengan keluarga dalam keadaan bahagia. Jadi target berkeluarga apa yang paling susah? Lain ngimahan, lain makean, lain maraban. Sasusah-susah nage aya. Sasusah-susah nage aya. Pak, terlepas kita ingin rumah megah, nu aya nage aya tos we. Gitu. Leres teu? Gitu. Mencari nanaon susah tapi aya. Gitu. Sebut kalau yang paling berat itu Bapak Ibu, bagaimana keluarga yang bareng di dunia, bareng di surga. Itu sebetulnya target paling susah mah. Makanya Rasul dalam hadis mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khair." Kalau Allah bermaksud sebuah keluarga dapat kebaikan. Nah, ini Pak. Dapat kebaikan. Faqahum fiddin. Maka standar keluarga paling baik menurut agama, seluruh anggota keluarga dipahamkan agama. Kalau bahasa saya, sapisi samisi saprekuensi. Sapisi samisi saprekuensi. Yang berat itu hidup dengan orang yang beda pandangan. Nah, didinya tadi tugas dakwah watawasau bil haq watawasau bis ku anfusakum wa ahlikum. Itu siapa? Kalau suami ya istri, kalau istri suami. Kita suami istri ibu bapak berarti anak yang terdekat, yang ada kaitan, yang 24 jam pagiling gizi. Itu Pak. Ya, makanya faqahum fiddin. Pak, mana perintah agama yang paling berat? Naon perintah agama yang paling berat, Pak? Tidak ada kecuali kan Nabi Ibrahim. Ibrahim menyuruh ku Allah disuruh menyembelih Ismail. Kudu mencit budak cok, Pak. Berat mana jeung mencit anak sapi? Berat mana jeung betik budak sorangan, mencit anak domba? Geuning da abi mah sanes anakna sapi teh nya anakna cek indungna mah. Acenah urang lain urang mah geus kolot ge cekolot urang mah budak. Urang mah disuruh mencit anak sapi, anak domba. Nabi Ibrahim mah anak sorangan, nya kasep hiji-hijina soleh cik teu berat kumaha. Saya sering menggambarkan ibu bapak boga budak 10, sakalo pencit hiji nupang bangorna dibikeun moal. Pan aya salapan deui tah. Moal tuh nupang bangorna wae padahal aya sesa. Ieu mah hijina. Kenapa di tangan Ibrahim jadi mudah? Karena sapisi samisi saprek si kunci makana kalau hidup berkeluarga sapisi samisi frekuensi, paham agama, berat sama dijingjing, berat sama dipikul, ringan sama nah itu. Gitu Pak. Makanya itu Pak. Makanya program utama berkeluarga yang bagus itu paham agama. Geus paham agama maka diturut ya Pak, di mana yang di bawah menghormat yang di atas, istri menghormat suami, anak menghormat orang tua, di mana suaminya rajin bekerja, tapi ketika istrinya mengeluarkan wal qasda pinapakotihim, ngaluarkeunana teh Pak diatur rik-rik gemi, diberes saeutik mahi loba nyesa. Makanya itu disebut istri barokah. Ieu mah dibere saeutik teu mahi, dibere loba beak awewe jabrah. Itu bukan keluarga terbaik. Pak, kadituna saling ngahampura di mana aya kakurangan. Sabab keluarga begitu ini keluarga yang targetnya surga. Kuncinya apa? Ya dakwah we. Kan makanya nanti model berkeluarga teh aya 4. Ek nuturkeun Nabi Nuh, Nabi Lut, mau nuturkeun Firaun, mau nuturkeun Abu Lahab, mau nuturkeun Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Itu. Nah itu makanya tugasnya dakwah. Tugasnya dakwah. Dan dakwah itu tidak berhenti sampai kita mati.
Moal nitah budak salat deui subuh mah kalah TTJ tuh dititah wae hese komo diantar. Moal nitah salaki ka masjid deui kalah ngambek teu mere duit balanja. Mungkin strateginya. Bapak Ibu sakitu wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.